Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa dengan NIM 1602361201008 dari kelas keuangan A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi analisis aktivitas pendanaan yang terdiri atas 6 poin, yaitu kewajiban, sewa guna usaha, imbalan pasca pensiun, kontingensi dan komitmen, pendanaan di luar neraca, ekuitas pemegang saham. Kewajiban terdiri atas dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tak lancar. Kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban jatuh tempohnya tidak dalam waktu 1 tahun atau siklus satu operasi, mana yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi obligasi, utang, dan wesel bayar. Analisis kewajiban. Berikut beberapa fitur penting dalam analisis kewajiban. Ketentuan utang, pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis, kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya, kewajiban untuk modal kerja, larangan atas pembayaran seperti dividen. Kedua, sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa. Analisis sewa. Bagian ini melihat dampak operating lease dan capital lease. Terdapat analisis laporan keuangan dan memberikan petunjuk yang spesifik tentang bagaimana menyesuaikan laporan keuangan untuk operating lease yang seharusnya dicatat sebagai capital lease. Yang ketiga, imbalan pasca pensiun. Terdapat dua imbalan pasca pensiun. 1. Imbalan pensiun merupakan di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerjaan pasca pensiun. 2. Imbalan pasca pensiun lainnya merupakan di mana pemberi kerja menyediakan imbalan lain pasca pensiun, terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Yang berikutnya, kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya tergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Selanjutnya, pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Contoh, pendanaan di luar neraca SPE (Special Purpose Entities) menjadi mekanisme pendanaan yang sah selama 2 dekade. Konsep SPE adalah SPE dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas. Beberapa di antaranya harus berasal dari pihak ketiga yang independen. 2. SPE meningkatkan investasi ekuitas ini dengan meminjam dari pasar kredit dan membeli aset dari atau untuk perusahaan sponsor. 3. Arus kas dari aset digunakan untuk membayar utang dan menyediakan pengembalian dari investor ekuitas. Selanjutnya, ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik perusahaan. Ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Saham modal merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang saham ekuitas sebagai pembayaran aset dan jasa. Saham biasa merupakan kelompok saham yang mencerminkan hak kepemilikan serta memiliki risiko tinggi dan pengembalian tinggi atas kinerja perusahaan. Laba ditahan merupakan modal yang dihasilkan sebuah perusahaan. Akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.